Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah hari ini sehat semuanya? Sehat. Semangat, sepertinya suaranya lantang-lantang sekali ini. Ya, Oke. Ya, hari ini harus semangat, setiap hari harus semangat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Alvina sudah memimpin berdoa. Nah, alhamdulillah dengan berdoa semoga pembelajaran kita hari ini itu dipermudah. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan gampang gitu ya, dengan mudah ya, jadi lancar gitu. Selanjutnya saya cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ilya kenapa? Sakit. Kemudian Erma? Izin. Ada apa? Kegiatan OSIM. Oh, kegiatan OSIM. Oke. Jadi yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya teman kita, sehingga bisa berkumpul lagi di pembelajaran hari ini, bisa belajar bersama-sama lagi. Oke. Udah gitu. Kemudian yang Erma tadi ada izin ya. Itu. Oke, sekarang dibuka bukunya semuanya untuk untuk buku kimia. Oke, yang ada sampah di bawah meja silakan diambil, dibersihkan ya. Ada? Tidak ada. Kemudian HP-nya di silent terlebih dahulu, dimasukkan dulu. Nanti Bu Rohani beri kesempatan ya. Beri kesempatan untuk menggunakan HP saat berdiskusi gitu ya, saat berdiskusi ataupun nanti di kuis gitu ya. Hari ini udah siap semuanya ya? Hari ini kita belajar mengenai teori tumbukan ya. Pada pertemuan sebelumnya Bu Rohani sudah menginformasikan ya, hari ini kita akan belajar tentang teori tumbukan. Tapi sebelumnya Ibu Rohani mau mengingatkan dulu materi sebelumnya. Tentang apa kemarin? Laju reaksi. Nah, pengertian laju reaksi ada yang masih ingat? Belum? Oh, oke, Deva. Laju reaksi adalah berkurang atau bertambahnya zat konsentrasi reaktan atau produk dalam satu satuan waktu. Iya, berkurangnya konsentrasi reaktan atau konsentrasi reaksi atau produk per satuan waktu. Jadi masih ingat ya pertemuan sebelumnya apa itu konsep laju reaksi. Nah, sekarang yaitu kita belajar teori tumbukan. Ada gambar apa ini? Mobil tabrakan. Oke, ada mobil tabrakan, yang bawa apa? Menunggu pagi di lesu. Iya, pernah melihat dua peristiwa ini? Pernah. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Gambar apa ini? Korek api. Di sini Bu Rohani juga punya korek api. Ya. Jika penolnya ini saya geserkan ke wadah ini, wadah bereaksinya dengan kuat. Nyala tidak? Nyala ya, gitu. Tapi kalau seperti ini, loh, gak nyala. Kenapa? Iya, itu hipotesisnya kalian ya. Apakah karena energinya ataukah ada yang lain gitu? Ya, jadi ada yang berhasil dan ada yang tidak. Kemudian hasil. Di situ ada pertanyaan tadi, apakah batang korek api bisa menyala jika ujung korek api digesekkan dengan kuat? Bisa ya tadi ya, bisa nyala ya. Kemudian apakah batang korek api bisa menyala jika ujung korek api digesekkan dengan perlahan?
Tidak bisa ya. Kenapa bisa terjadi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori tumbukan, yaitu KD 3.6, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. KD-nya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, tapi tujuan pembelajaran kita yang hari ini adalah menjelaskan teori tumbukan dan energi aktivasi ya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis tumbukan yang bisa menyebabkan reaksi kimia. Gitu ya. Itu jadi ada dua tujuan kita, yaitu apa itu teori tumbukan dan energi aktivasi, kemudian menganalisis tumbukan yang bisa menyebabkan reaksi kimia. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran hari ini hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu nanti kita akan menemukan masalah ya. Menemukan masalah, kemudian diselesaikan dengan setelah berdiskusi selesai nanti presentasi, kemudian dievaluasi, terakhir menyimpulkan. Nah, terakhir nanti ada kuis ya, seperti kemarin juga ada kuis. Jadi harus diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi kalau materi ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik dapat menjelaskan teori tumbukan dan energi aktivasi. Bisa menganalisis tumbukan yang bisa menyebabkan reaksi kimia gitu. Nah, di sini ada LKPD, ada yang bantu untuk memberikan LKPD? Oh, oke, ketua kelasnya. Ya. Sudah? Sudah ya? Silakan dilihat LKPD-nya. Kemudian di sini ada gambar. Masih ingat ya tadi jawabannya apa? Apa Ronaldo? Bisa ya. Apakah batang korek api bisa menyala jika ujung korek api digesekkan dengan kuat? Bisa ya? Bisa. Kemudian selidiki lagi ini. Dilihat, diamati. Di sini ada hijau dan biru ya. Ada yang bertumbukan ya? Nah, ada yang bertumbukan tapi ada yang berikatan, ada yang enggak ya? Nah, ini bertumbukan tapi tidak berhasil ya. Kalau berhasil itu nanti hijau dengan biru gabung. Kalau nggak berhasil masih pisah-pisah. Jadi dari dua masalah ini korek api kenapa bisa menyala atau tidak, dan kedua ada tumbukan berhasil atau tidak, ada yang bisa merumuskan masalah untuk hari ini. Dilihat dari tujuan pembelajarannya. Nah, kalau belum bisa, dilihat dari tujuan pembelajarannya. Ada yang mau menyampaikan rumusan masalahnya? Saya, Bu. Oh ya. Kenapa? Siapa namanya? Mira. Mira, oke, silakan. Kenapa korek api setelah digesekkan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil? Iya, tadi pertanyaan pertama ya. Kenapa korek api ketika digesekkan ada yang berhasil dan tidak berhasil? Kemudian ada lagi? Misbah. Oke, Misbah. Kenapa tumbukan ada yang berhasil dan ada yang tidak? Ya, kenapa tumbukan ada yang berhasil dan ada yang tidak? Hampir mirip ya dengan tadi rumusan yang dibuat oleh Mira. Oke, kita simpan dulu. 3, ada yang mau? Oke, siapa namanya? Iya, Rofik. Apakah ada pengaruh antara energi yang dikeluarkan untuk menggesekkan dengan berhasilnya suatu reaksi? Apakah ada pengaruh energinya ketika gesekan itu menghasilkan reaksi? Apakah ada pengaruhnya gitu ya? Bisa. Kemudian yang lain? Banyak sekali masalahnya ini. Apakah ada batas energi yang perlu dikeluarkan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa terjadi? Iya, ada batasnya enggak kira-kira? Batas ini, ya batas tadi berhasil dan tidak, gitu bisa. Ada berhasil dan tidaknya. Kemudian ada lagi? Ya? Apa
Apa itu teori tumbukan? Nah, simpel sekali ya. Selamat ya. Apa itu teori tumbukan? Nah, tapi yang bisa kita rangkum ya, rumusan masalah kita hari ini adalah, nah ini ada 3 ya. Saya rangkum itu ya. Kenapa setelah digesekkan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil? Yang kedua, apakah ada pengaruh antara energi yang dikeluarkan untuk menggesekkan dengan berhasilnya suatu reaksi? 3, apakah ada batas energi yang perlu dikeluarkan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa terjadi? 3 masalah ini harus kita selidiki dan diselesaikan. Nah, untuk menyelidiki itu silakan kalian buat kelompok ya, buat kelompok seperti kemarin, kelompoknya sama. Silakan diputar tempat duduknya, bisa berkelompok. Kemudian ada yang bisa bantu saya untuk membagi bahan ajar? Oh, ketua kelasnya sigap terus ini ya. Silakan dibagi bahan ajarnya. Kenapa lemes Andini? Sakit? Kenapa do? Ngantuk? Sudah dapat bahan ajarnya, LKPD-nya? Sekarang diskusikan masalah itu, kemudian bagi tugas ya. Bagi tugas. Nah, sekarang boleh mengeluarkan HP-nya, boleh. Bagi tugas untuk setiap anggota kelompok. Jadi bisa terselesaikan. Ya. Kemudian jangan malu untuk bertanya. Ya, jangan malu untuk bertanya jika ada kesulitan. Waktunya 10 menit untuk masalah pertama. Ya. Masalah pertamanya tentang kenapa setelah digesekkan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Waktunya 10 menit sekarang jam 9 ya. Oke. 10 menit. Silahkan didiskusikan. Ini dikasih penjelasannya energi. Iya, dikasih penjelasannya. Masalah 1. Nah, bisa dicari, bisa kalian diskusikan. Ya. Harus semuanya berpikir ya. Tidak ada yang enggak. Kemudian kelompok 1 ada masalah? Aman, Bu. Aman. Oke. Ayo, jangan foto-foto dulu, Misbah. Ya, berdiskusi ya. Ya. Ada tambahan lagi. Terus Nanti presentasi ya, masalah 1 ya. iya, Bu. Kelompok 1 masalah 1. Enggak, semuanya. Oke, enggak ada masalah ya. Kelompok 3 dan 4 jelaskan sejelas-jelasnya nanti pada teman-temannya ya, untuk masalah 1. Kelompok 3 tidak ada, bisa semua. Insyaallah. Paham ya semuanya ya, pertanyaannya ya. Oke. Sip, waktunya masih 5 menit untuk berdiskusi. Paham ya semuanya ya, pertanyaannya ya. Oke.
Sip, waktunya masih 5 menit untuk berdiskusi. Iya, dikasih penjelasannya. Masalah 1. Nah, bisa dicari, bisa kalian diskusikan. Ya. Harus semuanya berpikir ya. Tidak ada yang enggak. Kemudian kelompok 1 ada masalah? Aman, Bu. Aman. Oke. Ayo, jangan foto-foto dulu, Misbah. Ya, berdiskusi ya. Ya. Ada tambahan lagi. Terus Nanti presentasi ya, masalah 1 ya. iya, Bu. Kelompok 1 masalah 1. Enggak, semuanya. Oke, enggak ada masalah ya. Kelompok 3 dan 4 jelaskan sejelas-jelasnya nanti pada teman-temannya ya, untuk masalah 1. Kelompok 3 tidak ada, bisa semua? Insyaallah. Paham ya semuanya ya, pertanyaannya ya? Oke. Sip, waktunya masih 5 menit. Sip, waktunya masih 5 menit untuk berdiskusi. Paham ya semuanya ya, pertanyaannya ya? Oke. Diskusi. Paham ya semuanya ya, pertanyaannya ya? Oke. Paham ya semuanya ya, pertanyaannya ya? Oke. Lihat Canva ya, ini selesaikan dulu untuk masalah pertama. Masih ada waktu untuk berdiskusi untuk masalah pertama sebelum kita menyelesaikan untuk masalah kedua. Nah, untuk menyelesaikan masalah kedua nanti ada simulasi di depan ya, diperhatikan baik-baik, nanti diamati. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya loh ya, nggak usah malu-malu untuk bertanya.
Yuk. Jangan ramai sendiri ya, yuk. Sudah? Sekarang diamati ya. Untuk masalah kedua. Lihat pet simulasi ini. Oke? Sudah siap? Ya. Silakan diamati, diperhatikan. Ya, masing-masing kelompok. Oke? Dengarkan baik-baik ya. Oh, bentar. Bentar. Saya fullkan dulu volumenya. Udah full loh. Oke, dah? Ayo, diperhatikan, jangan ngobrol sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya pelan ini. Ayo, jangan ngobrol sendiri ya. Nah, di sini ada zat A dan zat BC sebagai zat reaktan menghasilkan zat AB dan C. Ya, A, saya ulangi, A, ada zat A dan zat BC menghasilkan AB plus C. Ya, A warnanya kuning. Jadi yang di sumbu ini, ya ini kuning ya, yang di dalam wadah itu berarti zat A. BC warnanya ungu dan abu. Di sini ada ikatannya warna merah ya, BC. Ya, ada ikatannya berwarna merah. Jika ini berhasil, maka nanti A akan berikatan dengan B. Kuning akan berikatan dengan ungu. Ya, C-nya sendiri kalau berhasil. Nah, sekarang diamati lagi. Kita lihat ini ada berwarna kuning berarti adalah zat A, sedangkan di sini ada ungu abu-abu adalah zat BC. Pada BC ini ada ikatannya berwarna merah ya. Kita amati apakah yang terjadi ketika zat A dan zat BC saya Diberi dengan energi, nah sedikit saja. Apa yang terjadi? Silakan diamati. Apakah masih sendiri-sendiri ataukah bergabung? Nah, dicatat ya di LKPD kalian. Ya. Nah, silakan dicatat ya dulu. Ya, kalau energinya, kenapa Tika? Siapa? Firna? Sakit? Enggak, oke. Kalau sakit bilang ya. Ini. Oke, bisa lanjut? Tadi sudah dicatat ya? Nah, energinya sedikit. Bagaimana tadi tumbukannya? Sekarang lanjut. Nah, sekarang lanjut. Energinya ditarik full ya, penuh. Kita amati. Nah, ya, terjadi reaksi atau tidak? Terjadi. Nah, silahkan diamati, silahkan dijawab di LKPD kalian. Nah, sebelum saya riset. Oke, dilanjut ya. Lanjut pengamatan ya. Iya. Dicatat saja datanya dulu, kemudian nanti bisa untuk menjawab kalimat-kalimat yang rumpang. Nah, ini. Sekarang saya tunjukkan energi di sini. Kita dilihat dari energinya. Bentar ya, ulangi lagi. di sini ada zat A dan zat
lihat di sini ada berwarna kuning, berarti adalah zat A. Sedangkan di sini ada ungu abu-abu adalah zat BC. Pada BC ini ada ikatannya berwarna merah ya. Kita amati apakah yang terjadi ketika zat A dan zat BC saya tumbuhkan dengan energinya. Itu saja. Apakah terjadi reaksi? Ditumbuhkan. Silakan Oke, udah. Oke, tadi sudah dicatat ya di LKPD? Oke, inilah kita lihat lagi, diamati lagi. Diamati lagi. Nah, sekarang kita lihat, saya lihatkan diagram energinya, ya. Ya, diagram energi aktivasinya yang dasar ini energi kinetik, kemudian yang dilampaui ini biru-biru ini adalah sekian gunungnya, ya, bukitnya ya harus dilalui, namanya energi aktivasi. Nah, sekarang saya beri tenaga atau energi kinetiknya. Kinetiknya itu di bawah ini bukit ini, walaupun kurang sedikit. Nah, tapi belum melampaui bukit ini atau belum melampaui energi aktivasi ya. Bagaimanakah reaksinya? Walaupun kurang sedikit ini. Nah, apakah terjadi reaksi? Tidak. Silakan dicatat di LKPD kalian. Nah, apakah terjadi reaksi? Masih sendiri-sendiri ataukah bergabung? Nah, itu ya. Silakan dijawab bagian yang rumpang. Silakan dijawab bagian yang rumpang itu. Ya. Untuk masalah 2 ada 3 pertanyaan ya. Jika pada senyawa A dan BC energi kinetiknya kurang dari energi aktivasi, maka tumbuhkan titik-titik. Reaksi titik-titik berlangsung dapat atau tidak. Kemudian yang itu berhasil atau tidak. Kemudian efektif atau tidak. Gitu ya. Silakan berdiskusi lagi. Waktunya masih 10 menit. Bingung? Dan nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan kedua ya, tadi berkaitan dengan posisi. Diamati lagi nih. Berkaitan dengan posisi. Nah, ini ada variasi. Jika arahnya itu berbeda. Kalau ini kan lurus ya. Nah, sekarang kalau arahnya itu ke samping atau bersudut. Nah, gini. Nah, ditumbuhkan dengan arahnya
berbeda. A berbeda dengan BC arahnya. Ya, tapi full energi aktivasinya sudah melampaui energi aktivasi di sini, ya. Sudah melampaui energi aktivasi di sini. Tapi arahnya gimana? Miring. Ya, lihat, diamati. Apakah terjadi tumbukan? Kalau terjadi tumbukan, apakah berhasil atau tidak? Pelan-pelan ya itu. Ya? Ya. Nah, tumbukannya apakah menghasilkan reaksi atau tidak? Tidak. Nah, silakan dicatat di LKPD kalian. Ya? Kelompok 1, 2. Sudah jelas belum? Jelas. Iya. Itu variasi kedua. Ya. Arahnya miring atau tidak tepat. Tapi di sini energinya cukup ya? Cukup karena melampaui, sudah di atas ini. Nah, itu. Untuk menjawab bagian yang rumpang itu ya. Silakan berdiskusi selama 10 menit ya. Yang bingung, yang tidak jelas apa yang ditanyakan, silakan bertanya. Berhasil boleh, efektif atau tidak efektif juga boleh. Ya? Iya, Bu. Ya, gitu. Ayo Andini. Silakan semuanya aktif ya. Iya, Bu. Dijawab. Boleh dibaca bahan ajarnya, berdiskusi, tanya. Ronaldo. Sudah? Sudah, oke. Nomor 3. Oke. Masalah ketiga ya. Masalah ketiga juga diselesaikan. Apakah ada batas energi yang perlu dikeluarkan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa terjadi? Ya. Apakah ada batas energi yang perlu dikeluarkan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa terjadi? Gitu ya. Silakan waktunya 10 menit lagi untuk masalah ketiga ya. Sebelum ke presentasi. Oke, nggak ada masalah ya. Kelompok 3 dan 4 jelaskan sejelas-jelasnya nanti pada teman-temannya ya, untuk masalah 1.
Kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada. Bisa semua? Insya Allah. Insya Allah. Paham ya semuanya ya pertanyaannya ya? Oke. Sip, waktunya masih 5 menit untuk berdiskusi. Oke, nggak ada masalah ya. Kelompok 3 dan 4 jelaskan sejelas-jelasnya nanti pada teman-temannya ya, untuk masalah 1. Kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada. Bisa semua? Insya Allah. Insya Allah. Paham ya semuanya ya pertanyaannya ya? Oke. Sip, waktunya masih 5 menit untuk berdiskusi. Oke, nggak ada masalah ya. Kelompok 3 dan 4 jelaskan sejelas-jelasnya nanti pada teman-temannya ya, untuk masalah 1. Kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada. Bisa semua? Insya Allah. Insya Allah. Paham ya semuanya ya pertanyaannya ya? Oke. Bu. 5 menit. 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 5 menit.
Sip, waktunya masih 5 menit untuk berdiskusi. Oke, nggak ada masalah ya. Kelompok 3 dan 4 jelaskan sejelas-jelasnya nanti pada teman-temannya ya, untuk masalah 1. Kelompok 3 tidak ada, bisa semua. Insyaallah. Paham ya semuanya ya pertanyaannya ya? Oke.
Sip, waktunya kelompok 4 ya. Ada yang bertanya? Tanya apa? Energi yang diperlu atau dikeluarkan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa terjadi. Ada batasnya tidak gitu. Kemudian energinya apa gitu. Namanya apa? Dua. Ya, dua. Ya. Oke. Kan apa ada batas energi yang diperlukan. Ada apa tidak? Nah, Tapi kan kemudian kalau melebihi Ha-ha. aktivasi itu, Ha-ha. itu bisa. iya. Terus Berarti batasnya tuh apa berarti? Ya, pucuk itu apa? Namanya apa itu? Ah, bukan. Silakan beri saran yang lain. Ayo, jangan ada yang ini diem. Masalah ketiga masih 5 menit. Ya, Biasanya kan energi edukasi partianya. boleh. Boleh. Ya. Oke. kan apa ada batas energi yang diperlukan. Ada apa tidak? Tapi Nah, kan kemudian kalau melebihi Ha-ha. aktivasi itu, Ha-ha. itu bisa. iya. Terus Berarti batasnya tuh apa berarti? Ya, pucuk itu apa? Namanya apa itu? Ah, bukan. Silakan beri saran yang lain. Ayo, jangan ada yang ini diem. Masalah ketiga masih 5 menit. Ya, Biasanya kan energi edukasi partianya. boleh. Boleh.
Ya. Oke. Kan apa ada batas energi yang diperlukan. Ada apa tidak? Tapi kan Kemudian kalau melebihi Ha-ha. aktivasi itu, Ha-ha. apa, Bu? Itu bisa iya. terus Berarti batasnya tuh apa berarti? Ya, pucuk itu apa? Namanya apa itu? Bukan. Silakan beri saran yang lain. Ayo, jangan ada yang ini diem. Masalah ketiga masih 5 menit. Ya, Biasanya kan energi edukasi partianya. boleh. Boleh. Kenapa? Miss Bang Anto? Oke, selesai udah ya. Masalah 1, 2, 3. Sekarang saatnya presentasi. Ya. Oke, saatnya kita presentasi. Silakan dimulai nanti Acak ya. Ibu Rohani yang tunjuk mulai dari kelompok berapa gitu. Oke? Ya. Siap ya? Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silahkan. Nanti maju semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya temannya untuk presentasi, nanti silakan ditanggapi seperti kemarin ya. Kalau kurang pas atau berbeda silakan ditanggapi gitu ya. Oke, silakan kelompok 1. Sebelumnya di sini kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kelompok kami akan membahas dari masalah-masalah yang jawabannya sudah kami diskusikan bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Rahma Olivia. Saya Selvinur Aini.
Saya Muhammad Misbahul Anwar. Saya Ana Lufiana. Saya Alvina Lailatur Rahmawati. Dan di sini kita akan membahas mengenai masalah yang kedua dari video PET simulation yang tadi ditampilkan. Nomor pertama, jika pada senyawa A dan BC energi kinetiknya kurang dari energi aktivasi, maka tumbukan tidak efektif dan reaksi tidak dapat berlangsung. Jika pada senyawa A arahnya tidak tepat dengan BC, maka reaksi tidak terjadi. Jika pada senyawa A dan BC energi kinetiknya lebih dari energi aktivasi, maka tumbukan efektif. Reaksi dapat berlangsung. Jika pada senyawa A arahnya tepat dengan BC, maka reaksi akan berlangsung. Jadi ada dua hal yang menyebabkan tumbukan efektif atau tidak efektif, yaitu posisi dan energi. Posisi dan energi. Ada yang berbeda dari kelompok 1 jawabannya? Kelompok lain? Kelompok 2? Sama? Kelompok nih 3, 4? Sama. Oke. Lanjut ke masalah ketiga. Apakah ada batas energi? Ada. Yang diperlu dikeluarkan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa terjadi, dan energinya dinamakan energi aktivasi, yang dimana energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki partikel prareaksi sehingga menimbulkan tumbuhan efektif. Semakin kecil harga energi aktivasi, semakin mudah suatu reaksi terjadi. Reaksi terjadi. Energi apa tadi? Aktivasi. Aktivasi ya, bukan apa tadi? Aktivasi. Ya, gitu. Ada yang berbeda? Mungkin dari kelompok 3, 4, dan 2 ada tanggapan atau opini lain dari jawaban kelompok kita. Sama? Sama? Udah. Kita berikan plus untuk kelompok 1. Tadi tutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok mana ya? Kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Masih Aura yang ketuanya. Yang lain. Tetap, Bu. Ya, tetap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan masalah ke-1 dan ke-2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Aura Ramadhani. Saya Anif Rahmawati. Saya Melvina Nur Aini. Saya Tika Slamet Widiawati. Saya Firna Febrianti. Masalah pertama, mengapa setelah korek api digesekkan atau ditumbuhkan dengan pentol korek api ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil? Tergantung kuat atau tidaknya energi yang dihasilkan. Jika energi yang diberikan kuat, maka pentol korek api akan berhasil. Atau sebaliknya, jika pentol korek api digesekkan dengan wadah pereaksi, kepala korek api tidak terbakar dan tidak menyala.
Lanjut ke masalah 2. Jika pada senyawa A dan BC energi kinetiknya kurang dari energi aktivasi, maka tumbukan tidak efektif. Reaksi tidak akan berlangsung. Jika pada senyawa A arahnya tidak tepat dengan BC, maka reaksi tidak berlangsung. Pada senyawa A dan BC energi kinetiknya lebih dari energi aktivasi, maka tumbukan efektif. Reaksi akan berlangsung. Jika pada senyawa A arahnya tepat dengan BC, maka reaksi akan berlangsung. Jadi ada dua hal yang menyebabkan tumbukan efektif atau tidak efektif, yaitu posisi dan energi. Oke, ada perbedaan? Tidak ada? Untuk masalah pertama? Tidak, sama. Sama. Oh iya, oke. Ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya. Kita lanjut ke kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan kelompok 3. Silakan ditanggapi ya dari kelompok lain. Ya, Bu. Ya, yang agak keras biar didengar oleh teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Divatul Lailatun Nikmah. Saya Andini Dwiyanti. Saya Sita Amirah Latifah. Saya Risma Maratus Solihah. Saya Rizky Ronaldo Dwi Ramadan. Untuk masalah 1, mengapa setelah korek api digesekkan atau ditumbukkan dengan pentol korek api ada yang berhasil dan ada tidak berhasil? Tumbukan yang berhasil disebut tumbukan efektif yang harus memenuhi 2 syarat, yaitu posisinya yang tepat dan energinya yang cukup, sehingga pentol korek api yang digesekkan bisa berhasil atau terbentuk zat baru. Lalu tumbukan yang tidak berhasil disebut tumbukan tidak efektif yang kurang memenuhi syarat. Bisa jadi posisinya kurang tepat atau energinya yang kurang, sehingga tidak berhasil atau tidak terbentuk zat baru. Untuk masalah yang kedua, jika pada senyawa A dan BC energi kinetiknya kurang dari energi aktivasi, maka tumbukan tidak efektif. Reaksi tidak akan berlangsung. Jika pada senyawa A arahnya tidak tepat dengan BC, maka reaksi tidak efektif. Jika pada senyawa A dan BC energi kinetiknya lebih dari energi aktivasi, maka tumbukan efektif. Reaksi akan berlangsung. Jika pada senyawa A arahnya tepat dengan BC, maka reaksi akan berlangsung. Jadi ada 2 hal yang menyebabkan tumbukan efektif atau tidak efektif, yaitu posisi dan energi. Posisi dan energi sama ya, posisinya dan energinya. Gitu ya. Ada yang berbeda tadi? Tadi ada ya, yaitu di nomor 2 coba Aura. Tadi harusnya apa? Seharusnya tidak berlangsung. Nah, seharusnya tidak berlangsung gitu ya. Tapi tadi Langsung. gitu. Jadi itu bisa menjadi koreksi ya. Ya, oke. Berikan aplaus untuk teman kalian. Kita simpan dulu jawabannya, kita evaluasi bersama-sama nanti di akhir. Oke? Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum presentasi kelompok 2. Oke, terakhir kelompok 2 silakan. Cuma 4 ya, karena tadi ada yang nggak masuk ya. Itu loh, Bu.
Apa? Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan masalah 1 dan 3. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Slamet Dodo. Nama saya Rofiqatul Zulia. Saya Nora Jahwirina Edila Putri. Saya Lia Rahmawati. Hari ini untuk masalah pertama akan disampaikan oleh Mbak Rofik. Mengapa setelah korek api digesekkan atau ditumbuhkan dengan pentol korek api, ada yang berhasil dan ada tidak berhasil? Karena meskipun sudah terjadi tumbukan dengan posisi tepat, namun apabila energinya kurang, maka reaksi tidak akan terjadi. Dalam hal ini diperlukan energi. Untuk masalah ketiga akan disampaikan oleh Mbak Lia dan Mbak Nora. Apakah ada batas energi yang perlu dikeluarkan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa terjadi? Tidak ada. Tidak ada ya, Mbak. Tidak tahu energinya apa ya. Tadi ada berbeda pendapat gitu ya. Coba kita nanti evaluasi mana yang benar ini ya. Gitu. Oke, ditutup. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus jawabannya sudah bagus-bagus ya dari kelompok 1 sampai 4. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Tadi sudah menyajikan hasil karyanya, sekarang kita analisa dan evaluasi hasil dari pemecahan masalah yang kalian lakukan. Ya. Oke, kita evaluasi dan analisa dari hasil pemecahan masalah yang kalian sudah lakukan. Ya, untuk masalah pertama tadi jawabannya adalah mengapa setelah digesekkan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Kenapa tadi? Tergantung kuat atau tidaknya energi. Ya, tergantung kuat tidaknya energi yang energi kinetik ya, bukan energi saja tapi energi kinetik yang diberikan gitu ya. Jika energi kinetiknya itu besar gitu ya, maka batang korek api akan berhasil menyala ya, menimbulkan api kemudian menyala. Tetapi jika sebaliknya energi kinetiknya itu tidak cukup atau kurang gitu ya, maka apa? Maka pentol korek api yang digesekkan itu tidak menyala gitu atau tidak berhasil. Kemudian masalah kedua tadi tentang PET simulation ya. Ya, di sini kita evaluasi. Nah, di sini ada zat A dengan zat BC menghasilkan AB plus C. Jika tenaganya itu atau energi kinetiknya itu hanya sedikit gitu ya, kurang gitu ya, jadi dia bertumbukan cuma tidak menghasilkan reaksi, tetap sendiri-sendiri ya tadi ya. Iya, A tetap A, BC-nya juga tetap B, BC. Tidak ada ikatan A dengan B gitu ya. Itu. Nah, ini ya. Jadi tidak ada reaksi ya, tetap sendiri. Nah, kita ulangi lagi.
dengan energi berbeda. Dengan energi berbeda ya. Kita lihat ya, ini A, ini BC. Nah, sekarang energi kinetiknya itu yang diberikan itu full gitu ya. Full. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat amati ini. Nah, bergabung ya ini ya? Ya, bergabung. Jadi AB bergabung, C-nya sendiri. Semula kan C bergabung dengan B. Ya, jadi terjadi reaksi atau terjadi tumbukan yang menghasilkan reaksi. Kita lihat dari energi aktivasinya. Nah, bagaimana kalau terlihat energi aktivasinya? Grafik energi aktivasi. Nah, biru ini adalah energi aktivasi. Nah, yang harus dilampaui bukitnya ini adalah energi aktivasi. Nah, kalau ditarik energi, diberikan energi sekian misalnya, tapi nah gini, nah ini kan juga naik kan, kalau ini ditarik ini naik, nah tetapi masih di bawah kurva, kurang sedikit ya, kurang sedikit. Apa yang terjadi? Adakah terjadi reaksi? Kita lihat, bergabung enggak? Nah, tidak terjadi reaksi. Jadi kenapa? Karena di bawah energi yang diberikannya masih di bawah energi aktivasi gitu ya. Kemudian ada variasi berbeda. Di sini arahnya tidak tepat ya, tidak lurus gini. Kalau tadi kan arahnya lurus, sekarang kalau miring atau berbeda orientasi dengan reaksinya. Reaksi A dengan BC itu arahnya berbeda. Nah gini, terjadi tumbukan. Nah, energinya juga full, tapi arahnya berbeda karena sudah melampaui jauh ya ini. Nah itu hijau, nah itu energi yang diberikan hijau itu energi kita, energi kinetik. Nah ternyata sudah melampaui energi aktivasi kan, tetapi arahnya berbeda. Apa yang terjadi? Nah pelan-pelannya terjadi tumbukan, tapi tidak menghasilkan reaksi, tetap sendiri. Itu jadi perlu disimpulkan apa tadi? Tumbukan yang berefektif atau tidak efektif itu faktornya ada dua. Yang pertama apa? Arah orientasi ya, posisi atau arah orientasi. Yang kedua, energi kinetik yang diberikan gitu ya. Itu energinya. Nah, kemudian masalah ketiga apa? Masalah ketiga, apakah ada batas energi tadi? Ada ya, batas energinya mana? Ini kan yang biru kan? Ketiga, kita evaluasi apa tadi pertanyaannya? Apakah ada batas energi ya yang diperlukan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa berlangsung? Apa ada batas energinya tidak? Ada ya, semuanya tadi menjawab. Satu saja tadi yang menjawab tidak ada ya, kelompok 2. Oh ya, diperbaiki nanti ya, dikoreksi. Jadi ada, namanya apa itu? Energi aktivasi. Jadi untuk terbakar atau tidak itu ada penghalangnya ya, ada batasnya ya. Kalau ini digesekkan sedikit saja sudah terbakar, nanti akan jadi masalah ya, karena reaksi pembakaran itu reaksi eksoterm gitu ya. Jadi harus ada batasnya ya. Gitu. Kalau dengan mudah nanti bisa jadi masalah ya, semuanya plastik. Misalnya ini ada batasnya. Ada batas energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi minimal yang harus
bereaksi agar terjadi tumbukan sehingga menghasilkan reaksi. Itu sudah terjawab semuanya ya masalah kita. Masalah ketiga. Nah, sekarang saatnya menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Dari pembelajaran hari ini apa kesimpulannya? Ada yang mau menyimpulkan? Ada, Bu. Oke, Anif. Jadi kesimpulannya adalah tumbukan itu ada dua hal, yaitu tumbukan efektif dan tidak efektif. Tumbukan efektif adalah bila posisinya tepat dan energi kinetiknya cukup. Iya, ada dua tumbukan ya, yaitu efektif dan tidak efektif. Syaratnya apa? Yaitu posisinya tepat dan energinya cukup. Kemudian hanya itu kesimpulannya. Ada, Bu. Ya, oke. Selfie. Kesimpulannya yaitu batas energi yang perlu dikeluarkan itu dinamakan energi aktivasi. Sedangkan energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki bereaksi sehingga menimbulkan tumbukan. Oke, sehingga menghasilkan reaksi ya, tumbukan terus terjadi reaksi. Jadi yang kedua tentang batas energi yang dimiliki itu namanya energi aktivasi atau energi minimal ya, yang harus dilampaui gitu ya. Oke, ke kuis. Bu Rohani mau meminta satu siswa atau beberapa, satu siswa aja ya. Nggak usah lama-lama untuk refleksi hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Oh ya, boleh Deva, silahkan. Ya, silahkan. Bagaimana untuk hari ini pembelajarannya? Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan merefleksikan pendapat tentang pembelajaran kimia setelah kita belajar tentang konsep laju reaksi, lalu ke teori tumbukan. Jadi di sini selain kita bisa belajar tentang teori tumbukan, hanya teori saja, jadi kita bisa belajar yang hal-hal yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita, begitu Bu. Jadi pada akhir pembelajaran nanti ada kuis yang bisa mengevaluasi hasil pembelajaran kita. Oh gitu ya, silahkan. Terima kasih ya. Nah, ada yang lain? Alvina mau? Tidak, oke. Kalau sudah, sekarang ke kuis. Saatnya kuis ya. Nah, silakan. Sepertinya udah semangat nanti saatnya kuis ya. Iya, Bu. Iya, jangan nanti-nantikan. Loh, biasanya kalau saya kasih soal tuh, aduh Ibu, gitu kok. Oke. Oke, kuis ya. Sebentar. Sudah nyambung wifi-nya semua ya? Oke. Waktunya 10 menit. Sekarang saya bagi linknya sebentar. Udah? Ya. Bentar. Mana ya? Di kelas ya. Nah, tadi kan sudah dapat materi. Sudah saya kirim linknya? Sudah masuk? Oke. Silakan masuk, join dulu. Belum ada yang masuk ini. Belum ada yang masuk. Sinyal. Gantian dulu. Nah, Andi ini udah masuk pertama kali.
Nah. Gantian, harus gantian ya. Ya, Bro Kani masih tunggu ini. Ya. Kuis silahkan masuk. Kodenya sudah saya kirim ya ke grup. Nah, silahkan masuk. Saya tunggu. Gantian ya, karena jaringannya mungkin rada error. Nah, udah banyak yang masuk nih. Oke. Sudah semuanya ya? Kita mulai. 1, 2, 3. 1, go. Oke, silakan dikerjakan. Nah. Banyak yang betul semua nih. Nomor 1 nih. Wah, banyak yang betul semua ini. Oke. Banyak yang betul semua nih. Nomor 1 nih. Wah, banyak yang betul semua ini. Oke. Banyak yang betul semua nih. Nomor 1 nih.
Wah, banyak yang betul semua ini. Oke. Banyak yang betul semua nih. Nomor 1 nih. Wah, banyak yang betul semua ini. Oke. Banyak yang betul semua nih. Nomor 1 nih. Wah, banyak yang betul semua ini. Udah 10 menit ya. Oke, sudah? Oke, sudah 10 menit. Bu Rohani akhiri. Nah, ini yesnya nih, kelihatan nih. Oke, lihat ya. Ya, juara pertama Selvi Nuraini. Yang kedua dia, yang ketiga Putri Aura. Aplaus buat teman kalian bertiga. Oke. Wah, ini banyak juga yang dapat 100 ya. Oke. Banyak yang betul semua nih. Nomor 1 nih. Wah, banyak yang betul semua ini. Oke. Banyak yang betul semua nih. Nomor 1 nih.
Wah, banyak yang betul semua ini. Oke, selamat buat kalian gitu ya. Yang masih belum nilainya, tapi kebanyakan sudah ya, sudah banyak yang mencapai KKM ya. Itu selamat, terus belajar lagi ya. Nah, ini banyak yang betul semua ini, dapat nilai 100 semua. Oke, pembelajaran kita berakhir. Sebelum saya tutup ya, Barokani informasikan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya adalah tentang itu ya. Informasi untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebelum bertemu kita pekan depan gitu ya. Oke. Terima kasih. Sekarang kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas mimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Oke.